Halo Sobat Raftel Sport, selamat datang kembali di Titik Didi Premier League musim 2025-2026. Hari ini, di pertengahan bulan Mei 2026 yang penuh ketegangan ini, kita tidak hanya membicarakan sebuah pertandingan sepak bola biasa, kita sedang menyaksikan sebuah sejarah yang ditulis di atas rumput hijau. Kita benar-benar berada di ambang salah satu garis finish paling dramatis, paling menguras emosi, dan paling menegangkan dalam satu dekade terakhir persepakbolaan Inggris. Skenario yang tersaji di depan mata kita saat ini sungguh gila dan sulit dipercaya. Arsenal duduk angkuh di singgasana puncak klasemen, memimpin perburuan gelar dengan keunggulan 5 poin. Namun, bagi para pendukung meriam London, ini bukanlah momen untuk bersantai. Di kaca spion mereka, bayang-bayang biru langit Manchester City menguntit dengan tatapan lapar. Skuad asuhan Pep Guardiola itu menyimpan satu peluru mematikan, sebuah laga tunda pekan ke-36 melawan Crystal Palace. Bayangkan saja, jika mesin pemenang dari Manchester itu berhasil mencuri 3 angka penuh di laga tunda tersebut, jarak 5 poin yang terasa nyaman itu akan seketika hangus, menyisakan selisih 2 poin saja. 2 poin yang sangat tipis, yang berarti satu hembusan angin kesalahan di pekan 37 nanti bisa mengubah arah mata angin trofi, memindahkannya dari genggaman London Utara kembali ke pelukan Manchester Timur. Hari ini di Raftel Sport, kita akan membedah secara mendalam 3 palagan krusial yang akan menentukan nasib tim-tim raksasa ini. Kita akan menyelami seberapa besar peluang City di laga tunda melawan Palace, bagaimana Arsenal harus mengatasi perlawanan Burnley sekaligus melawan rasa takut mereka sendiri, dan tentu saja, ujian berat yang menanti Michael Carrick sebagai nahoda sementara Manchester United di markas angker Nottingham Forest. Mari kita mulai bedah tuntas drama ini. Kita mulai lembaran cerita ini dari laga yang paling dinantikan, laga tunda pekan 36 antara Manchester City yang harus berhadapan dengan Crystal Palace. Bagi kubu The Citizens, pertandingan ini sudah jauh melampaui sekadar urusan taktik di atas lapangan. Ini adalah jembatan emas menuju tahta juara. Publik Etihad sangat menyadari bahwa kemenangan di laga ini adalah harga mati. 3 poin dari Palace bukan hanya akan memperpendek jarak di papan klasemen, tetapi juga akan mengirimkan gelombang kejut psikologis yang luar biasa masif ke kubu Arsenal, tepat sebelum sang rival turun ke gelanggang di pekan 37. Di sisa musim 2025-2026 ini, Pep Guardiola telah menyulap Manchester City menjadi entitas yang sedikit berbeda, bermain lebih vertikal dan mematikan dalam transisi. Erling Haaland, seperti biasa, berdiri sebagai monster di lini depan, bersiap menerkam setiap umpan silang. Meski demikian, Crystal Palace bukanlah lawan yang akan membentangkan karpet merah begitu saja. Tim ini telah bertransformasi menjadi unit yang sangat disiplin dan rapat. Mereka tidak lagi sekadar menendang bola jauh ke depan, mereka membangun tembok pertahanan yang terorganisir dan siap meledak melalui serangan balik yang terstruktur. Disinilah peran seorang Rodri akan sangat diuji. Sang metronom asal Spanyol itu tidak hanya bertugas mendistribusikan bola, tetapi ia harus menjadi orang pertama yang memadamkan percikan serangan balik Palace sebelum membesar menjadi ancaman. Sementara itu, pemain sayap City dituntut untuk bekerja ekstra keras mengeksploitasi setiap jengkal ruang di sisi lapangan, mencoba membongkar pertahanan berlapis Palace yang pasti akan menumpuk pemain di area penalti. Jika City mampu menuntaskan misi ini, tekanan akan sepenuhnya berpindah ke London Utara. Beranjak dari ketegangan di Manchester, mari kita alihkan pandangan ke ibu kota, di mana Arsenal bersiap menjamu Burnley di Emirates Stadium dalam lanjutan pekan 37. Jika kita hanya melihat selembar kertas statistik, laga ini tampak bagaikan pertarungan Daud melawan Goliat yang akan dimenangkan dengan mudah oleh sang tuan rumah. Namun, sejarah Premier League selalu mengajarkan kita bahwa asumsi di atas kertas adalah bualan terbesar. Burnley mungkin sedang berjuang di papan bawah, tetapi tim yang bermain tanpa beban adalah ancaman yang paling menakutkan di fase genting seperti ini. Mikel Arteta telah merajut skuad Arsenal musim ini dengan benang pertahanan yang luar biasa kokoh. Kehadiran William Saliba dan Gabriel Magalhaes di jantung pertahanan telah menciptakan benteng yang membuat para penyerang lawan frustrasi. Akan tetapi, di laga penentuan seperti ini, musuh terbesar Arsenal bukanlah 11 pemain Burnley di lapangan, melainkan gemuruh ketakutan di dalam dada mereka sendiri.
Tekanan batin untuk mengakhiri puasa gelar liga yang sudah berlangsung lebih dari 2 dekade bisa membuat kaki para pemain paling berpengalaman sekalipun terasa seberat timah. Oleh karena itu, strategi paling masuk akal bagi Arsenal adalah membunuh harapan Burnley sedini mungkin. Mereka membutuhkan gol cepat di 20 menit pertama, mungkin melalui kejeniusan Bukayo Saka atau ketajaman barisan depan mereka. Gol pembuka itu bukan sekadar angka di papan skor, melainkan obat penenang bagi puluhan ribu pendukung yang jantungnya berdebar kencang di tribun Emirates. Di tengah lapangan, Martin Odegaard harus kembali memainkan peran magisnya sebagai dirigen orkestra. Visi dan ketenangannya mutlak dibutuhkan untuk menjaga sirkulasi bola tetap cair, memastikan para pemain Arsenal tidak terbawa arus kepanikan jika Burnley memutuskan untuk memarkir bus dan bertahan total. Arsenal tahu persis, takdir mereka masih berada di tangan mereka sendiri, dan kemenangan di laga ini adalah kunci untuk mengunci gerbang menuju gelar juara. Sembari menahan napas melihat persaingan juara, kita tidak boleh melewatkan drama lain yang tak kalah sengit di City Ground, tempat di mana Nottingham Forest bersiap menjamu Manchester United. Sorotan utama di laga ini tentu saja tertuju pada sosok pria di pinggir lapangan tim tamu, Michael Carrick. Mengambil alih kemudi sebagai manajer interim United di sisa musim yang bergejolak ini, Carrick memikul beban berat untuk memulihkan martabat setan merah dan memastikan mereka tidak terlempar dari zona kompetisi Eropa. Musim ini, Manchester United bagaikan teka-teki yang sulit dipecahkan. Di bawah arahan Carrick, mulai terlihat ada secercah stabilitas dan pendekatan pragmatis yang coba ditanamkan di lini tengah. Namun, bertandang ke City Ground di fase akhir musim adalah sebuah mimpi buruk. Puluhan ribu pendukung Forest selalu berhasil menciptakan atmosfer yang mengintimidasi, meneriakan yel-yel yang memekakan telinga, dan memberikan energi tambahan bagi para pemain tuan rumah untuk berlari tanpa lelah. Forest sangat sadar bahwa mereka memiliki kecepatan di lini serang yang bisa mengeksploitasi setiap celah jika barisan pertahanan United kehilangan fokus. Untuk bisa keluar hidup-hidup dari City Ground, United harus memenangkan pertarungan fisik dan mental di lini tengah. Kobbie Mainoo akan diuji kedewasaannya untuk menjaga penguasaan bola dan meredam agresivitas lawan, sementara Bruno Fernandes dituntut untuk bisa melepaskan umpan-umpan kunci di tengah tekanan ruang yang sangat sempit. Bagi Nottingham Forest, mencuri poin dari tim sekelas United adalah suntikan moral yang masif. Sedangkan bagi Manchester United, dan khususnya bagi Michael Carrick, laga ini adalah panggung pembuktian untuk menegaskan karakter tim dan meninggalkan rekam jejak yang membanggakan sebelum musim ini benar-benar menutup tirainya. Sekarang, mari kita merangkai semua kepingan narasi ini ke dalam skenario matematis yang akan menentukan nasib trofi Premier League. Coba bayangkan skenario kudeta yang paling mendebarkan. Jika pasukan Pep Guardiola berhasil melumat Crystal Palace di laga tunda, jarak terpangkas menjadi 2 poin tepat sebelum pekan 37 dimulai. Lalu, bayangkan jika beban mental akhirnya menghancurkan fokus Arsenal, membuat mereka ditahan imbang atau bahkan tumbang di tangan Burnley. Jika di pekan yang sama City kembali meraih kemenangan, maka tahta klasemen akan direbut secara paksa oleh The Citizens menjelang pekan terakhir. Ini adalah skenario yang akan membuat setiap penggemar Arsenal menahan napas dalam kecemasan yang mendalam. Namun, di sisi lain, bayangkan skenario di mana Arsenal tampil tanpa celah. Jika City secara mengejutkan tersandung dan kalah dari Palace, sementara Arsenal dengan gagah berani menaklukkan Burnley, maka selisih poin akan melebar menjadi 8 angka dengan City hanya menyisakan 2 laga. Secara matematis, hitungan akan berakhir di sana. Meriam London akan meledak dalam perayaan, mengunci gelar juara liga bahkan sebelum peluit pekan terakhir ditiup. Sobat Raftel Sport, kita sedang menghitung mundur menuju akhir pekan paling mendebarkan dalam sejarah modern Premier League. Apakah kita akan menjadi saksi mata kelanjutan dominasi biru langit yang melakukan kudeta epik di tikungan terakhir? Ataukah kita akan melihat fajar baru menyingsing di London Utara, merayakan mahakarya Mikel Arteta dengan pesta juara di Emirates Stadium? Satu hal yang pasti, drama lapangan hijau ini belum akan berakhir sampai peluit panjang benar-benar dibunyikan. Setiap menit, setiap operan, dan setiap gol di sisa musim ini bernilai seberat emas. Saya sangat menantikan pendapat kalian di kolom komentar. Siapa yang menurut kalian akan mengangkat trofi berkilau itu? Apakah City akan melenggang mulus atas Palace, atau Burnley yang akan mencuri panggung dan memberikan kejutan? Silakan bagikan prediksi skor kalian.
Jangan lupa untuk memberikan like jika kalian menikmati narasi mendalam ini, share video ini ke teman-teman nobar kalian, dan pastikan tombol subscribe sudah ditekan agar tidak tertinggal satupun drama sepak bola bersama Raftel Sport. Terima kasih sudah menemani, dan sampai jumpa di ulasan pasca pertandingan. Salam olahraga.